bahwa syarat kitab suci itu tidak boleh pertentangan di dalamnya. Maka kitab togel itu adalah kitab sucimu juga. Maka kitab sucimu kelasnya adalah kitab togel. Erek-erek. Sampaikan tadi yang saya tanyakan itu kan ada dua. Yang dilihat dalam keyakinan Bapak untuk mengetahui tentang ketuhanan itu. Dilihat dari segi logisnya apa dari segi benarnya Pak? Itu pertanyaan saya. Tadi saudara menjelaskan tentang definisi, tentang makna, tentang sebuah logisnya Pak. Jadi maksud saya itu yang dilihat itu benarnya apa logisnya gitu maksud saya Pak. Silakan. Kan sudah jelas ucapan saya. Logis saja nggak bisa. Harus kau punya iman. Iman itu bicara apa? Kebenaran. Kebenaran itu apa? Berbahagialah orang tidak melihat, tapi percaya. Itu. Kalau kau bicara logis, kau nggak melihat. Kau nggak hidup di zaman itu. Jadi logika yang kau bangun tidak akan bisa. Kalau dibawa ke persidangan, kau nggak bisa bersaksi. Akan ditolak. Kau hanya akan mengajukan saksi palsu. Maka kita harus bicara logis dan juga bicara iman dan kebenaran. Silakan, jangan diulang-ulang ya. Kalau definisi kebenaran itu apa Pak ya? Google aja. Ya saya kan tanya Pak, saya kan nanya ke Bapak. Jadi tujuannya kita diskusikan untuk saling memahami pendapat Bapak dengan pendapat saya. Kita kan memang beda paham. Jadi ya kita kan diskusi ini kan supaya kita saling mengetahui Pak antara satu dengan yang lain. Bukan berarti saya menghujat saya itu benar. Kita ini dalam proses sebuah diskusi ilmiah, diskusi sehat Pak, diskusi yang bermutu gitu, bukan saling menghina. Itu maksud saya Pak. Maka saya tanya kepada Bapak, apa itu kebenarannya? Karena kita kebenaran, maka kita harus paham tuh kebenaran itu Pak. Bagaimana mau paham kan kebenaran? Sudah saya jawab. Kebenaran. Google aja, kalau di sini dilarang definisi-definisi ya, maaf ya. Kita bukan sedang berdiskusi apakah itu definisi kebenaran, apakah itu definisi batu, apakah itu, tidak usah. Capek kita bicara hal-hal yang seperti itu, kau Google aja. Setelah kau Google, baru kau datang lagi ke sini. Setelah kau paham apa itu kebenaran. Jangan menjawab-jawab. Kita bergantian, makanya aku ingatkan kau, bilang silahkan. Oke. Kalau kau menjawab sekali lagi, aku kick. Gak peduli aku. Jangan silakan. Marah, saudara. Biasa. Aduh, jangan menjawab. Sebelum ku bilang silakan, kau jangan bicara aku ini penjinak keledai. Keledai adalah orang-orang yang tidak bisa berdiskusi dengan baik dan benar. Maunya lomba kuat-kuatan suara. Sebelum ada di telingamu kalimat silakan, jangan kau menjawab-jawab. Kalian harus belajar disiplin. Kalau mau belajar barbar, nggak disiplin, pergi ke room lain. Silakan. Supaya kita paham tentang kebenaran, tentang hukum identitas, seperti Tuhan, eksistensi Tuhan, seperti wahyu, ya wahyu, manusia, ya manusia. Kalau manusia nggak bisa dijadikan Tuhan, dan Tuhan itu nggak bisa menjadi manusia, karena memang eksistensi dalam hukum identitas, kalau A ya A, kalau C ya C, gitu maksud saya. Jadi kita tuh harus paham hukum identitas yang dinilai dalam konteks kebenaran itu Pak. Maksud saya, maka daripada itu kalau kita membicarakan itu harus pakai ilmu Pak, jangan pakai pengetahuan. Karena ilmu dengan pengetahuan itu konotasinya berbeda gitu Pak. Maka daripada itu saya memberikan sebuah kerangka berpikir supaya Bapak itu mampu merespon apa yang saya ungkapkan, begitu Saudara. Oke. Kamu ini lucu. Matikan mic-mu. Pernah nggak kamu mendengar manusia jadi Tuhan? Ada. Kalau di kitab kami Musa diangkat jadi Tuhan bagi Firaun. Di kitab kalian Firaun mengaku dia Tuhan. Mengenai benar atau tidaknya kan urusan belakangan. Penting ada manusia yang dituhankan. Nebukadnezar juga disembah, dituhankan. Jadi dari dasarnya aja kau sudah keliru. Bagaimana sok-sok bicara ilmiah, bicara ini dan bicara itu. Sedangkan batu aja ada jadi Tuhan.
Dia disujuti, disembah, dicium, diagungkan, dimuliakan. Ada batu dituhankan. Kalau Tuhan menjadi manusia, ada juga. Kan suka-suka Tuhan. Kalian imani juga suka-suka Tuhan. Jangan ketika kau bicara suka-suka Tuhan, terus kau batasi. Ya Tuhan suka-sukanya, tapi kan tidak mungkin. Kalau tidak mungkin, artinya nggak suka. Bukan. Tunggu dulu, agak macet apa aku nih. Sabar ya. Nah, ada. Ilmu apa yang bisa kau suguhkan? Sedangkan kau bilang aja, manusia nggak ada jadi Tuhan, nggak bisa jadi Tuhan. Aduh. Sudah keliru kau itu bro. Batu aja ada jadi Tuhan. Kenapa manusia nggak ada jadi Tuhan? Ya, silakan. Jadi begini maksud saya saudara ya. Jadi bagaimana itu memahami kata ditransit ke kata, bagaimana memahami kata ditransit ke makna. Begitu maksud saya. Saudara, saya tanya, saudara kenal Tuhan nggak? Gimana Anda mengenalnya? Dengan apa Anda menyaksikannya? Silakan. Ya. Kalau kamu tanya, saudara mengenal Tuhan enggak? Tuhan yang mana dulu? Kalau kamu katakan, makanya kau kalau bertanya, kalau mau seperti di pengadilan, harus konkret. Jangan saudara mengenal Tuhan enggak? Di dunia ini ada jutaan Tuhan. Tuhan yang mana dulu yang mau aku sebutkan? Tapi kalau kau bilang, apakah kau mengenal Tuhanmu? Aku akan menjawab, iya. Dari mana kamu mengenal Tuhanmu? Dari Bibleku ini. Gak perlu aku 1000 buku untuk mengawal Bible ini biar jadi benar. Hanya kitab pendusta, hanya kitab pembohong yang memerlukan 1000 buku untuk mengawal kitab ini menjadi benar. Dari sini aja aku baca, aku kenal Tuhanku. Tapi kalau kau tanya, apakah kau melihat Tuhan? Itu bermasalah lain. Makanya aku bilang harus dengan iman. Berbahagialah orang tidak melihat tapi percaya. Silakan. Itu iman itu menurut Bapak itu bagaimana itu Pak? Iman itu bisa ada itu bagaimana Pak? Pengetahuan Bapak. Iman timbul dari pendengaran kalau di kami. Iman timbul dari pendengaran. Makanya kami membaca kitab suci waktu kecil dibacakan kami dengar. Maka timbullah iman kami. Gak usah menjawab, aduh. Setelah saya ada iman, baru saya galilah kitab suci ini saya baca. Jadi iman saya itu apa? Ya kitab suci ini, nggak ada yang lain, nggak ada yang bukan. Karena melalui kitab suci ini saya kenal Tuhan saya. Saya tidak kenal Tuhan saya dari luar kitab suci. Dari khotbah-khotbah orang bagaimana? Ya sedikit. Saya belum kenal banget. Tapi saya kenal banget Tuhan saya dari sini. Setelah saya baca kitab suci ini, saya kenal Tuhan saya. Kitab ini tidak memerlukan 1000 buku untuk menjaga kebenarannya, untuk melindungi kebenarannya. Bahkan sudah tercipta 1000 buku, tetap juga tidak benar. Harus diciptakan buku ke 1001. Itu namanya kitab pembohong, kitab pembual dari iblis. Itu menurut iman kami. Silakan. Jadi maksud saya begini Pak ya. Jadi kalau Bapak tadi berargumentasi bahwasannya iman Bapak itu berdasarkan dari pendengaran. Kalau berdasarkan dari pendengaran, bagaimana dengan orang yang tuli? Kalau berdasarkan dari penglihatan, bagaimana dengan orang yang buta? Begitu maksud saya, kan itu kan bertentangan dengan hukum identitas. Silakan bilang, hoi. Oh itu silakan sudah saudara. Ya, oke. Iman timbul dari pendengaran. Bagaimana tentang orang tuli? Maka sekarang sudah ada begini. Kan itu sama aja. Ya. Bahasa isyarat. Oke. Dia tidak sekolah, tidak tahu isyarat. Rata-rata ada di tempat kami almarhum lah adikku lah aku bilang ya, karena mamak kami sama-sama bertumpul. Dia tidak pernah sekolah itu.
tapi mengerti juga apa yang diucapkan orang. Dilihatnya dari gerak bibir. Ya. Nah sekarang si buta. Si buta memang tidak melihat tapi kan mendengar. Berarti terpenuhi ya. Siapa lagi? Oke lah kau jejerkanlah semua orang-orang yang cacat. Maka Tuhan kami mengatakan agar di dalam diri orang ini dinyatakan kuasa Tuhan. Jadi apapun kau bilang, tetap Tuhan kami menyatakan dirinya. Beda kalau syarat di kami. Untuk mengikuti agama kami harus mengucap percaya kepada Bapa surga, percaya kepada Yesus misalnya. Maka orang bisu tidak akan pernah bisa masuk surga. Karena tidak bisa dia mengucap. Katanya. Batal. Karena nggak jelas. Sedangkan dalam bahasa Indonesia dia susah. Apalagi kalau dalam bahasa Ibrani. Diucapkan kalimat itu. Berarti dia tidak akan pernah masuk ke surga. Karena tidak bisa mengucap. Yang tidak adil itu adalah kalau dipaksakan harus mengucap. Maka si bisu dan si tuli ini kena neraka ini. Kalau si buta masih bisa. Dia kan mendengar, masih bisa bicara. Si bisu, si tuli, tidak ada gunanya ini lahir. Langsung ke neraka. Karena tidak sah apapun yang diucapkan. Mana ada. Itulah enaknya kami. Tidak mengucap, tapi dibaptis. Yang mengucapkan itu siapa? Orang yang membaptis. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi secacat apapun dia bisa masuk ke surga. Dia bisa menjadi murid Yesus. Tapi kalau ada di ajaran Kristen harus dia mengucapkan atas nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Percaya orang ini tidak sah. Sah, tidak sah, tidak sah. Tidak jelas. Katanya. Udah ke neraka kau. Nggak bisa kau jadi jemaat kami. Kan lawak-lawak. Silakan. Jadi begini saudara ya. Jadi begini. Menurut saudara ini kan dalam konteks keimanannya kan harus melihat konteks kebenarannya. Nah kalau kita lihat di dalam alam realita bahwa setiap agama itu punya kitab suci. Semua orang itu menganggap kitab sucinya masing-masing suci kitabnya. Itu dari segi persamaannya. Tapi kalau dari segi perbedaannya bagaimana saudara? Maksudnya cara membuktikan bahwa itu bagaimana menurut saudara? Nah, karena yang dilihat dalam isi kitab Bapa itu kan banyak bertentangan sebenarnya Pak. Bertentangan seperti Yesus tidak tahu tentang hari kiamat. Eksistensi Tuhan kan dia itu harus tahu dong sesuatu yang terjadi. Hukum identitas Tuhan itu dia mengetahui segala. Mengarahkan kepada hanya Bapa yang tahu. Itu bagaimana Pak dalam menguji kebenaran itu ini yang harus kita bahas penting Pak. Kalau kita membicara paham itu kunci untuk memasuki kebenaran itu sehingga kita tidak tersesat dalam proses berpikir. Begitu menurut saya Pak. Silakan. Ya, terima kasih. Ya. Kalau kamu harus mengatakan sebuah kitab suci itu tidak ada pertentangan, maka kau harus mengakui kitab erek-erek, kitab togel. Jadi kelas kitab suci yang kau bilang itu sama dengan kitab togel. Karena kitab togel tidak ada pertentangan di dalamnya. Pasti kau tidak terima. Tapi itulah definisi yang kau ungkapkan. Bahwa syarat kitab suci itu tidak boleh pertentangan di dalamnya. Maka kitab togel itu adalah kitab sucimu juga. Maka kitab sucimu kelasnya adalah kitab togel. Erek-erek. Kitab kan artinya buku. Buku togel itu nggak ada pertentangan di dalamnya. Dan tidak ada perselisihan penganutnya. Sekalipun mereka beda pendapat, mereka tidak pernah bertengkar. Mereka selalu sesaudaraan. Selalu kompak. Selalu ikhlas. Hebat kitab togel dari kitab manapun di muka bumi ini. Karena kitab lain itu selalu ada pertentangan, selalu ada permusuhan bagi pengikutnya, dan bonoi-bonoian. Meninggoy-meninggoy. Tapi belum pernah saya dengar. Karena kitab togel orang bonoi-bonoian dan ada orang meninggoy. Gak ada.
Makanya kau imani saja kitab Togel, complete. Membawa kedamaian, membawa kebahagiaan. Tidak ada perselisihan di dalamnya, tidak ada pertentangan, terurut. Ada urutannya. Detail. Sangat detail. Komplit. Itulah kalau kau imani. Kan luar biasa. Kalau kitab suci kami, kalau kau tanya kitab suci mana yang benar, saya selalu akan mengatakan kitab suci saya dong. Tidak mungkin saya katakan kitab suci orang sana benar. Kalau saya katakan kitab suci orang sana benar, maka saya harus mengimani Tuhan orang sana. Saya harus mengimani seluruh ajaran orang sana. Saya nggak mau. Kenapa saya berani mengatakan kitab suci saya ini benar? Satu kitab suci ini saja mampu melawan ribuan kitab suci. Mampu melawan, bukan ribuan kitab-kitab atau buku-buku. Dan satu kitab suci yang melindungi buku-buku, yang dilindungi buku-buku itu. Hanya ini bisa melawan itu semua. Gak perlu saya harus ada profesor, doktor hantu belau menuliskan sebuah buku untuk melindungi isinya, ini gak perlu. Kayak kitab dari iblis kan begitu. Untuk melindungi isi kitab iblis ini, maka mereka harus membuat banyak buku sampai ribuan. Ribuan pun buku dibuat untuk membenarkan isinya, tetap tidak benar. Kenapa? Karena kitab dari iblis. Kalau ini kawan, satu ini saja. Gak perlu saya ada buku profesor, doktor ini, pendeta ini, Gak perlu. Makanya saya tidak ada buku-buku saya mengenai agama Kristen selain ini. Kecuali tentang kehidupan. Ada di situ. Tentang cerita anak dari Bible. Ada. Oke. Itu yang bisa saya jelaskan. Silakan. Jadi begini Pak, saya tanya dulu Bapak nih. Saya ingin menguji sedikit tentang pengetahuan Bapak. Ini kan Bapak namanya Sang Daberter Pak ya. Yang saya tanyakan, Bapak ini siapa sebenarnya? Karena begini Pak ya, eksistensi nama adalah sebuah kata pinjam menunjukkan tentang eksistensi Bapak. Jadi ada namanya Sang Daberter, kemudian di dalam Bapak itu ada manusia. Nah, pertanyaan saya, siapa Bapak yang sesungguhnya ini? Silakan. Ya, silakan. Kalau kamu tanya siapa saya sesungguhnya, sekarang saya dengan kau lagi di dunia maya, maka saya akan selalu mengatakan saya Sang Debater. Baru kau tanya siapa kamu sesungguhnya? Bagaimana kamu mengenal si Rudi Yohanes, sedangkan kau tidak mengenal Sang Debater? Barang siapa tidak mengenal Rudi Yohanes, maka dia Sang Debater, dia tidak akan mengenal Rudi Yohanes. Pasti itu ucapanku. Kemudian kau bertanya lagi, siapa kamu sesungguhnya? Maka aku akan jawab, Sang Debater dan Rudi Yohanes adalah satu. Maka kau akan bertanya lagi, siapa kau sebenarnya? Sang Debater adalah utusan Rudi Yohanes. Kau tanya lagi, maka aku akan menjawab, aku hanya diutus. Yang mengutus aku adalah Rudi Yohanes. Kau tanya lagi, ya kan? Maka aku akan berkata, aku tidak berkata-kata daripada diriku sendiri, tapi dari dia yang mengutus aku, yakni Rudi Yohanes. Semua sudah kupaparkan sama kau. Tetap kau tidak percaya bahwa Sang Debater ini adalah Rudi Yohanes. Begitulah Yesus. Semua yang dipaparkan Yesus, tetap kau tidak percaya bahwa Yesus ini adalah Bapa itu sendiri. Tidak percaya. Sang Debater ini juga gitu. Setengah mati pun dia memperkenalkan dirinya. Aku dan Rudi Yohanes adalah satu. Siapa tidak mengenal Sang Debater, tidak mengenal Rudi Yohanes. Siapa menyangkal Rudi Yohanes sama dengan menyangkal Sang Debater, sama dengan menyangkal Rudi Yohanes, bisa begitu. Sang Debater tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi dari dia yang mengutus, yakni Rudi Yohanes. Kau tidak akan pernah percaya. Kenapa? Karena kau menutup dirimu untuk kebenaran. Itu aja aku bilang. Kebenaran itu sudah ada contoh-contohnya di depan matamu. Tapi karena kau memaksakan dan sering keliru. Selalu memposisikan Yesus yang di bumi. Padahal Yesus sekarang tidak di bumi. Selalu memposisikan Yesus ini Tuhan jadi manusia. Atau manusia menjadi Tuhan. Terbalik, kau selalu memposisikan manusia jadi Tuhan. Bukan Tuhan menjadi manusia. Disitulah letak kekeliruannya. Padahal sudah ada contoh ini gampang.
Sampai kapanpun kalian akan tidak sulit untuk percaya. Lebih baik orang, saya tidak bicara kamu, orang lebih baik mempercayai seonggok batu untuk disembah, sujud, bertakwa kepadanya. Karena gampang dicerna. Makanya para kaum sujud batu, para penyembah batu selalu berkata, Tuhan orang Kristen sampai hari ini tidak selesai-selesai pembahasannya. Wajar dong tidak selesai. Karena dia adalah Tuhan sesungguhnya Tuhan. Kenapa mereka selesai? Karena Tuhannya batu, gampang. Dia tidak makan ikan goreng. Batu kan tidak makan ikan goreng. Tidak perlu kemana-kemana, tetap di tempatnya. Dan sebagainya. Maka Tuhan kami tidak batu. Kalau masih ada pertanyaanmu, ini yang terakhir. Kalau tidak ada, sudah ada yang antri banyak. Silakan. Jadi begini Pak. Dalam diri Bapak sang debater ini, itu kan ada kulit, ada daging, ada tulang, ada darah, ada rambut. Di dalam itu kan diisinya roh. Jadi ada beberapa dimensi yang tercantum dalam diri manusia itu sendiri. Adapun nama Bapak ini sang debater, itu kan eksistensi nama untuk menunjukkan tentang Bapak itu sendiri. Nama adalah nama, Bapa adalah Bapa. Seperti Tuhan adalah Tuhan, Firman adalah Firman. Firman itu bukan Tuhan, tapi jalan untuk sampai kepada Tuhan. Jadi hukum identitas itu sesuai dengan keberadaannya. Maka yang saya tanyakan tadi itu Bapa itu siapa? Begitu Pak, silakan saudara. Oke. Kamu mengatakan Firman adalah Firman, betul. Roh adalah roh. Bapa adalah Bapa. Bapa bukan roh, roh bukan firman, gitu-gitu kau balik-baliklah semuanya. Tetapi satu yang kau sering lupa. Di telinga saya ada suara Ahmad Farid. Suara ini bisa sampai ke telinga saya. Karena ada yang mengucapkannya. Siapa yang mengucapkannya? Tubuh si Farid. Tubuh si Farid bisa mengucapkannya karena dia hidup. Siapa yang menghidupkannya? Rohnya si Farid. Jadi ketika suara ini saya dengar, suara ini tidak berdiri sendiri, tapi ada Tritunggal, yakni tubuh si Farid, roh si Farid, maka sampailah suara ini keluar dari si Farid. Semoga kau paham yang sederhana ini. Kalau yang sederhana ini kau tidak paham, bagaimana kami menjelaskan yang rumit? Ya. Suara ini Tritunggal. Yakni ada tubuh kau, jangan kau bilang rambut semua itu, tubuh aja bilang selesai. Ada rohmu yang menghidupkan dan ada suaramu. Dan suaramu ini kupanggil dengan Ahmad Farid. Maka suaramu ini adalah si Ahmad Farid sekarang jadi di hadapanku. Aku nggak tahu tubuhmu bagaimana, nggak tahu bentukmu, nggak tahu. Kecuali kau utus gambarmu, citramu seperti saya utus. Saya beri nama sang debaters. Sehingga kau mengenal. Sama dengan Yesus, dunia mengenalnya. Karena Bapa sudah mengutus. Yang tadi hanya suara, jatuh permenku. Sorry. Yang tadi hanya suara. Sekarang ditambah citranya dan rohnya. Kalau nggak ada rohnya, matilah. Paham ya? Gampang sekali kok bicara Tritunggal ini. Nggak rumit. Kenapa gampang? Karena Kejadian 1 ayat 26. Baiklah kita menjadikan manusia serupa dan segambar. Titik. Makanya gampang sekali mencernanya itu. Lihat aja manusia diciptakan tunggal. Tidak banyak, nggak 100. Satu dulu. Dan dia diciptakan laki-laki. Makanya Tuhan selalu memposisikan diri seperti laki-laki. Dan di dalam ciptaannya itu ada tubuhnya. Tubuhnya itu bisa hidup karena ada rohnya. Maka dia mengeluarkan suara. Kan itu. Oke ya, sudah terakhir ini kamu ya. Atau ada satu lagi, silakan. Saudara, kita diskusi sehat. Ya, saya senang dengan diskusi saudara ini, orangnya cerdas, lain daripada yang lain Pak. Gaya intonasinya, jiwa toleransinya luar biasa Pak. Jadi begini Pak, maksud saya Pak. Jadi kalau dilihat dalam substansinya manusia itu kan nama Pak ya. Kalau mata itu bukan manusia tapi bagian dari manusia Pak.
Telinga itu bukan manusia, tapi bagian dari manusia. Sama Pak, seperti topi bukan untuk menjaga kepala, tapi menjaga isi kepala. Gitu analoginya Pak. Jadi maksud saya itu bagaimana morfologinya antara jasad dengan roh ini. Karena memang dalam konteks akidah yang Bapak miliki bahwasannya Yesus itu disalib, itu kan dalam misi penembusan dosa-dosa manusia. Maksud saya bagaimana dengan umat-umat yang sebelum disalib itu yang pertama, dan yang kedua, dan juga tidak pernah Yesus itu menyatakan dirinya Tuhan, dia mengandalkan Bapaknya. Eksistensi Bapa adalah Bapa, eksistensi Yesus adalah Yesus, eksistensi Firman adalah Firman. Jadi ada hukum identitasnya masing-masing Pak. Sebagai orang yang berpikir jenius, dia harus mampu menetapkan sifat kebenarannya Pak. Jadi silakan Pak, waktu dan kesempatan saya persilakan. Oke, terima kasih. Ya, sekarang pun manusia pun kamu belum paham. Manusia itu dikatakan manusia jikalau terdapat 3 unsur ini. Pertama tubuh, roh, dan suara. Kalau satu aja kurang, manusia sempurna ya, sorry. Karena nanti kau akan merujuk kepada orang yang bisu tadi. Dia kan tidak punya suara. Tapi dia bilang au-nya itu ya ada. Tapi kita anggaplah manusia sempurna. 3 ini harus ada. Tubuh, roh, dan suara itu sendiri. Demikian juga kesempurnaan Tuhan. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak punya roh. Karena dia akan mati. Itulah batu yang dituhankan. Dia mati, nggak bisa apa-apa. Tuhan tidak dikatakan Tuhan kalau tidak dia punya firman. Maka dia bisu, tidak bisa mencipta di kami. Karena dia bilang segala sesuatu dijadikan oleh firman. Yohanes 1 ayat 3, Ibrani 1 ayat 2. Kemudian, bagaimana kalau Tuhan itu tidak punya nama? Nama tidak menjadikan dia Tuhan. Maka dia mengatakan aku adalah aku, YHWH. Dan kalau kau katakan, mana Yesus mengatakan dia Tuhan? Ada. Kalau bahasa Indonesianya, Yohanes 13 ayat 13. Katamu aku adalah Tuhan, betul. Oh, situ adalah Tuhan, betul juga Tuhan. Tuhan daripada para malaikat apa? Kan Tuhan. Ketika Yesus diuji iblis, maka malaikat bersorak-sorai memuliakan dia. Tuannya daripada para malaikat kan Tuhan. Malaikat kan melayani Tuhan, tidak bisa melayani manusia. Kemudian kalau kau mau merujuk misalnya kayak yang lain-lain, oh kita merujuk bahasa ininya. Ada Yesus mengatakan, aku adalah aku. Tapi saya tidak mau lari ke sana. Saya cukup aja bicara tentang bahasa Indonesianya aja. Yesus adalah Tuhan. Mana ada Tuhan, mana ada manusia bisa memasukkan orang saat itu juga ke surga. Enggak ada cerita itu. Hanya Tuhan yang punya surga, suka-suka dia memasukkan orang ke surga. Ya. Jadi untuk bicara Tuhan ini jangan kau pikirkan yang rumit. Kau lihat aja dulu manusia ini. Setelah kau paham manusiamu itu, pelajarilah baik-baik. Pasti masuk akalmu. Kenapa tidak masuk akalmu? Karena mungkin kau kebiasaanmu selalu mengatakan Tuhan tidak punya suara. Kalau manusia mendengar suara Tuhan mati, pecah telinganya gitu lah. Ada itu. Manusia aja bisa mengecilkan volume suaranya. Masa Tuhan tidak bisa? Wah, Tuhan itu tidak bisa turun ke bumi. Ya suka-suka Tuhan, mau ngapain dia? Mana ada yang bisa melarang Tuhan mau turun ke bumi, mau naik ke bumi, mau apa ke sana, tidak ada yang melarang. Mau menghancurkan bumi, tidak ada yang melarang. Ya. Terus kau bilang, wah Yesus disalib untuk menebus dosa. Aduh, banyak orang keliru. Tapi bukan kau aja, termasuk orang Kristen. Penebusan dosa itu, pengampunan dosa, itu bukan karena Yesus disalib. Kau baca aja Matius 26 ayat 28. Darahku akan tertumpah bagi banyak orang sebagai pengampunan dosa. Jadi kematian Yesus di kayu salib apa gunanya? Agar dia bisa turun ke alam maut, meremukkan kepala iblis. Mengalahkan sengat maut. Sehingga ada kebangkitan setelah kematian. Dan ada jalan menuju surga. Itu yang mau diperagakan Yesus. Kalau penebusan dosa darahnya. Tapi betul. Rangkaian jalan salib ini penebusan dosa. Betul. Jangan salibnya aja.
Karena harus dimulai dari pertumpahan darah itu, dicambuki segala macam. Oke, begitu aja dulu Mas Bro ya. Besok kita lanjut lagi gimana? Saudara, boleh minta tolong sekali lagi, saudara. Ini terakhir ini saya tanya. Silakan, silakan. Ya, silakan. Terima kasih waktunya ya. Jadi begini Pak ya. Jadi di dalam Matius 26:39 di situ dijelaskan Yesus maju sedikit lalu sujud berdoa katanya. Dia Bapakku, jika sekiranya mungkin biarlah cawan ini lalui dariku. Jadi dia menyebut Bapa di situ. Eksistensi Bapa di situ itu siapa gitu. Bapa adalah Bapa, Yesus adalah Yesus, Tuhan adalah Tuhan. Itu bagaimana bisa menjadikan satu dengan identitas yang berbeda? Bagaimana proses transidentasnya, maksud saya itu untuk menganalogi dari tiga itu menjadi satu. Maknawinya gimana, saudara? Kan bertentangan dengan hukum logika atau hukum identitas, bahwa mata itu kan untuk menjaga penglihatan, gitu maksudnya itu. Kepala, rambut untuk menjaga isi kepala. Jadi maksudnya kan ini ada Bapa, ada Yesus, ada Tuhan. Dia menyuruh kepada dia berdoa kepada Bapaknya, bukan kepada dirinya. Apakah Bapa adalah dirinya atau dirinya adalah Bapaknya? Apa bagaimana, saudara? Mohon terima kasih, Pak. Oke, ya terima kasih. Sebagai penutup ya, pertanyaan pamungkas. Sebelum aku menjawab, aku mau ngasih kau satu PR. Tolong kau catat baik-baik surah 28 ayat 30. Pertanyaanku, ya. Mengapa Allah SWT memilih sebatang pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Surah 28 ayat 30 ya. Mengapa Allah SWT untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Mengapa Allah SWT mengambil sebatang pohon untuk menyatakan dirinya kepada Musa? Kenapa tidak mengambil manusia? Itu pertanyaan PR, besok aja kau jawab. Ya, terima kasih. Ahmad. Silakan. Kalau mau jawab, silakan. Jadi dulu itu kan ketika Allah itu di mewawancara wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu ya Musa? Qala hiya asoya. Ini tongkat. Dilemparkan Nabi Musa, tongkat itu menjadi ular. Ini wawancara nih antara Musa dengan Tuhannya. Di situ ada makna secara abstrak, bahwasannya tongkat itu adalah sebuah keyakinan. Ada segelompok golongan umat manusia di suatu masa nanti, termasuk masa sekarang, yang agamanya menjadi ular baginya, yang melilit dirinya dan menelan dirinya. Dan dia tidak akan pernah merasakan itu semua. Itulah gambaran secara abstrak tentang dialog Tuhan dengan Musa. Wa matilka biyaminika ya Musa. Apa yang ada di tanganmu? Dia menunjukkan tongkat. Dilemparkan Nabi Musa jadi ular. Jadi harta, ilmu, pangkat, jabat bisa juga menuju kepada Tuhannya. Terima kasih saudara atas waktunya. Semoga kita tidak tersesat di jalan yang benar. Siap. Terima kasih Ahmad Farid. Ya, selamat malam. Ya, berdiskusi itu